dari serambi kiri ini nanti akan turun darahnya, akan turun ke sini. Nah, di sini ada 2 katup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat klinik yang berbahagia? Ketemu lagi bersama saya Ustaz Zaini di channel kesayangan kita bersama, Klinik IPA Ruang Berbagi Pengetahuan. Baiklah, hari ini kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia ya. Materi ini saya tujukan untuk siswaku SMP kelas 8 atau kelas SD ya. Karena saya akan membahasnya tidak terlalu detail, tetapi memang materi ini saya sesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk siswa SD dan SMP. Oke, bagi teman-teman yang mau belajar lengkap sistem peredaran darah seperti apa itu, kalian bisa membaca buku ini ya, anatomi dan fisiologi. Ini buku ini kecil tapi isinya luar biasa. Kalau kamu bisa menguasai ini, layak jadi dokter. Baiklah teman-teman sekalian, sistem peredaran darah manusia. Mungkin pertanyaan yang sangat mendasar yang pertama adalah, apa tubuh kita memerlukan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah itu dikenal dengan sistem transportasi ya. Artinya darah berfungsi untuk mengangkut. Apa yang diangkut? Yang pertama adalah untuk mengangkut nutrisi sari-sari makanan yang berasal dari usus yang sudah dicerna, itu harus didistribusikan ke seluruh sel-sel tubuh kita. Itu yang mengangkut adalah darah. Kemudian ketika kita bernapas, kita mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, maka oksigen dan karbon dioksida itu juga yang mengedarkan ke seluruh sel-sel tubuh kita adalah darah. Terus kemudian darah juga berfungsi sebagai sistem pertahanan. Ada sel darah putih yang akan menjaga tubuh kita dari serangan bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus kemudian darah juga berfungsi sebagai agar tubuh kita itu suhunya stabil. Nah, diantaranya fungsi darah itu seperti itu. Sehingga terus kemudian ketika sel-sel tubuh itu telah bekerja, melakukan aktivitas metabolisme tubuh, dia akan mengeluarkan zat-zat racun. Nah, itu yang mengangkut juga darah yang harus disaring ke ginjal, yang membawa darah yang harus dikeluarkan lewat sistem pernapasan, maka yang membawa juga darah. Oleh karena itu, memang tubuh kita sangat memerlukan sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah itu intinya ada 3. Yang pertama adalah jantung yang berada di dada kita ini. Terus yang kedua adalah darah itu sendiri. Oke. Dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Jadi seperti pompa air. Kalau kalian punya akuarium di rumah itu supaya airnya senantiasa terjaga, itu kan berarti harus ada sirkulasi air. Nah, darah itu supaya alirannya terjaga, maka perlu jantung untuk memompanya. Nah, seperti apa anatomi jantung? Saya sudah bawa ini ya. Jadi jantung itu ada di sini, di rongga dada kita ini, di bagian bawah ya, dilindungi di sini. Yang besarnya itu rata-rata sebesar genggaman tangan kita masing-masing. Nah, jadi jantung saya ya seperti ini, kira-kira sekepal saya ini. Kalau jantung sahabat klinik IPA ya kira-kira sebesar kepalan tangannya masing-masing ya. Nah, tapi saya punya bagian jantung yang sangat besar ini ya. Nah, ini anatominya. Oke, kita akan cari posisi yang bagus ini. Ya, kelihatan ya. Ini anatominya ya. Nah, jantung itu dibagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama ini bagian kanan ini ya. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Oke, ini bagian kanan, bagian kiri. Yang atas ini disebut serambi atau atrium kanan. Ini atrium kanan. Kemudian di sini ada atrium kiri. Oke. Ini atrium kiri atau serambi kiri. Terus kemudian kalau ini ventricle kanan, ini ventricle kanan atau disebut dengan bilik kanan, dan sebelah sini adalah ventricle kiri atau disebut dengan bilik kiri. Oke. Jadi ada 4 ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Adik-adik bisa mengingatnya dengan bahasa yang
dengan cara seperti ini: sasi babi, serabi kanan, serabi kiri, bilik kanan, bilik kiri, ya. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Jadi harus diingat bagian jantung itu ada 4. Sahabat klinik paling berbahagia, darah. Kalian pernah lihat darah ya ketika terbuka? Maka wujud yang kita lihat adalah cair. Tapi sebetulnya komposisi darah itu ada 2. Yang pertama berupa cairan, yang kedua berupa padatan. Yang cairan disebut dengan plasma darah. Plasma darah itu lebih dominan, sekitar 55%. Sedangkan yang 45% itu berupa padatan darah. Nah, yang berupa padatan darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, itu sebesar 44%. Terus kemudian sisanya adalah sel darah putih atau leukosit dan trombosit atau keping darah, itu kira-kira 1%. Nah, kemudian fungsinya masing-masing. Untuk plasma darah itu fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan. Setelah makanan itu selesai dicerna, nanti di bagian usus halus akan ada pembuluh-pembuluh darah. Nanti yang mengangkut sari-sari makanan itu adalah plasma darah. Kemudian juga dia akan mengangkut toksin-toksin atau racun-racun yang merupakan sisa dari metabolisme tubuh akibat aktivitas sel. Terus kemudian untuk sel darah merah fungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, karena sel darah merah atau eritrosit itu mengandung Hb. Sedangkan untuk leukosit atau sel darah putih akan berfungsi sebagai alat pertahanan. Maka karena sel darah putih inilah yang akan melawan bibit-bibit penyakit atau kuman berupa bakteri ataupun virus. Keping darah itu berfungsi untuk proses pembukaan darah. Contohnya adalah ketika kita terjadi luka, maka keping darah inilah yang akan terlibat dalam bagaimana mekanisme darah itu hingga berhenti mengalir pada saat terjadi luka. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau arteri. Yang kedua pembuluh darah vena atau balik. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Apa itu pembuluh darah arteri? Pembuluh darah arteri itu pembuluh darah yang memompa darah yang berasal dari jantung ke tubuh. Terus kemudian kalau pembuluh vena atau balik, pembuluh darah yang membawa darah yang berasal dari tubuh menuju jantung. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang kecil-kecil yang menghubungkan antara pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Perbedaan antara pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri itu sangat mudah. Yang penting kalian harus ingat-ingat. Kata kuncinya adalah kalau arteri atau nadi itu darah yang berasal dari jantung. Kalau vena, pembuluh darah yang menuju jantung. Nah, dari situ maka kita main logika. Yang pertama adalah denyutnya. Kalau arteri denyutnya pasti terasa. Kalau vena kurang terasa. Tekanannya arteri kuat. Kalau vena kurang kuat. Aliran darahnya, arteri akan memancar ketika terjadi luka, akan deras. Tapi kalau vena akan merembes. Terus kemudian katupnya. Nah, kalau arteri satu dan elastis pembuluh darahnya, dindingnya ya. Kemudian kalau vena maka katupnya banyak dan dindingnya kurang elastis. Nah, seperti itulah perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Terus kemudian arahnya jelas ya, sudah saya sampaikan di depan. Kalau arteri yaitu berasal dari jantung, kalau vena menuju jantung. Sistem peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup karena selama terjadi peredaran darah, maka darah itu selalu berada di dalam pembuluh darah. Makanya disebut tertutup, tidak terbuka ya. Terus kemudian dalam satu kali peredaran darah itu akan
melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Oleh karena itu, maka nanti akan dikenal sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Saya akan menjelaskan mekanisme peredaran darah kecil ya. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah model jantung. Sistem peredaran darah kecil itu kita mulai dari sini ya. Nah, kita kembali ke ini. Kita pahami anatomi jantung dulu ya. Ini adalah bagian kanan, ini adalah bagian kiri. Ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Bagian kanan ini adalah bagian jantung yang darahnya mengandung banyak karbon dioksida. Ini warnanya gelap atau biru ya. Yang warnanya biru-biru semacam ini berarti dia kaya karbon dioksida. Sedangkan untuk yang bagian kiri, yaitu serambi kiri dan bilik kiri, ini adalah bagian jantung yang memiliki kandungan oksigen lebih banyak. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, kita perhatikan mekanisme peredaran darah kecil. Nah, mekanisme peredaran darah kecil itu dimulai dari dari bilik kanan. Bilik kanan ini, di sini ada katupnya ya. Ini katupnya ada 3 yang disebut dengan tricuspidalis karena katupnya ada 3. Jadi katup yang menghubungkan antara serambi kanan dengan bilik kanan, katupnya ada 3 yang disebut dengan tricuspidalis. Nah, darah dari bilik kanan akan dipompa dari bilik kanan, yaitu dari jantung, akan menuju ke paru-paru, yaitu lewat arteri pulmonalis ini. Nah, nanti dari paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Karbon dioksida akan dikeluarkan melalui mekanisme pernapasan, sedangkan oksigen akan diikat oleh Hb di dalam darah sel darah merah, kemudian akan dibawa lagi ke jantung lewatnya sini. Lewatnya sini, vena pulmonalis, terus nanti akan masuk ke serambi kiri. Jadi gampangnya begini ya. Sistem peredaran darah kecil itu berarti mulai dari jantung bilik kanan menuju ke paru-paru, terus kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kiri. Nah, kata kuncinya adalah basi, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Nama saja peredaran darah besar ya, tapi langkahnya hampir sama. Oke, ini nyambung sebetulnya. Kalau peredaran darah kecil kan tadi dari bilik kanan kemudian ke paru-paru menuju ke jantung lagi, yaitu ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri ini nanti akan turun darahnya, akan turun ke sini. Nah, di sini ada 2 katup ya. Ada 2 katup. Lalu di sini tadi kan ada 3 katup. Tricus apa tadi namanya? Tricuspidalis. Kalau di sini adalah bicuspidalis karena hanya ada 2 katup. Nah, terus kemudian dari serambi kiri darah akan menuju ke bilik kiri. Nah, bilik kiri nanti akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta ini. Ini aorta atau arteri besar, masuk ke seluruh tubuh. Ini bagian atas dan bagian bawah, ini yang menuju ke bagian tubuh bawah, ini yang bagian atas. Nah, nanti akan balik lagi ke jantung lewatnya sini. Lewat sini. Ya, bagian yang atas akan lewat atas, maka akan masuk ke vena ini ya. Ini vena, terus kemudian bagian tubuh bawah akan masuk ke lewat sini. Ini namanya vena cava bawah. Kalau ini vena cava atas, ini vena cava bawah, dan kedua-duanya akan berkumpul di bagian jantung sini, yaitu di serambi kanan. Jadi kata kuncinya peredaran darah besar adalah bisa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, terus kemudian kembali ke jantung, yaitu tepatnya di serambi kanan. Mudah kan? Paham ya? Jadi kata kuncinya kalau peredaran darah kecil adalah basi, sedangkan kalau peredaran darah besar adalah bisa. Tekanan darah itu dapat diukur dengan alat menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, ada yang digital, ada yang analog, tapi seringkali yang dipakai yang analog, karena yang analog katanya lebih akurat ya daripada yang digital, karena lebih stabil. Cuma pembacaannya harus orang yang ahli. Nah, ketika kita mengukur tekanan darah, maka akan ada 2 angka. Misalnya 120 mm Hg per 80 mm Hg.
Oke, milimeter Hg satuan tekanan ya, yaitu satuan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair pengisi sphygmomanometer itu berupa air raksa. Karena ada Hg itu kan hydrogen atau merkuri atau air raksa. Nah, angka yang atas itu adalah angka sistol. Angka sistol itu maksudnya adalah tekanan darah ketika darah sedang berkontraksi. Yang berkontraksi yang siapa? Ya pasti bilik ya. Bilik itu yang berkontraksi karena bilik itu yang bertugas untuk memompa darah. Bilik kanan akan memompa darah menuju ke paru-paru, sedangkan kalau bilik kiri akan memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Terus kemudian diastol. Kalau diastol itu adalah ukuran tekanan darah pada saat jantung itu sedang rileks. Gitu ya. Makanya yang angka tinggi namanya sistol, yaitu saat berkontraksi, yang diastol angkanya rendah, tekanannya lebih rendah, itu berarti ketika jantung sedang relaksasi. Kalian pernah terluka kan? Tapi sesaat setelah kita terluka, maka darah akan segera berhenti mengalir. Ya tergantung dengan besar kecilnya luka yang kita alami. Nah, semakin besar tentu akan semakin susah untuk menghentikan alirannya ya. Tetapi tubuh kita memiliki mekanisme tersendiri. Yang pertama, ketika kita terjadi luka, maka trombosit kita akan pecah. Nah, trombosit yang pecah itu akan mengeluarkan trombokinase. Kemudian trombokinase ini akan berubah menjadi protrombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi trombin. Kemudian trombin akan berubah menjadi fibrinogen, kemudian fibrinogen akan menjadi benang-benang fibrin dan akhirnya luka kita akan tertutup dan darah berhenti mengalir. Ya, mekanisme peredaran darah dapat kalian lihat seperti itu. Banyak sih contohnya ya. Yang pertama adalah kita bicara tentang kelainan. Kalau kelainan itu berarti sifatnya mungkin keturunan ya, seperti hemofili. Hemofili itu adalah suatu kelainan di mana darah seseorang itu tidak mampu membeku, sehingga darahnya akan mengalir terus ketika terjadi luka, dan ini sangat berbahaya. Biasanya penderita hemofili yang mampu bertahan hidup adalah yang laki-laki, sedangkan kalau ada bayi lahir kok dia terkena hemofili, maka dia bersifat letal dan perempuan akan segera meninggal dunia ketika lahir hemofili. Nanti akan kalian pelajari masalah ini di kelas 9 ketika kita belajar tentang sifat atau pewarisan sifat pada manusia. Berikutnya ada varises. Kalian ngerti varises ya? Nah, terjadi pelebaran pembuluh darah. Biasanya kemudian kakinya atau tangannya itu pembuluh darahnya sangat terlihat dan berkelok-kelok, varises. Kalau kalian masuk ke militer nggak boleh terkena varises. Berikutnya adalah ada anemia. Kalau anemia penyakit ya. Anemia itu berarti orang bilang kekurangan darah, tapi yang benar adalah karena sel darah merahnya jumlahnya kurang dari normal, sehingga akan mengalami kekurangan oksigen karena sel darah merah itu mengandung Hb yang mengikat oksigen. Kalau Hb-nya kurang, otomatis dia akan kekurangan oksigen. Terus kemudian ada leukemia. Kalau leukemia itu kanker darah, yaitu di mana keadaan tubuh manusia sel darah putihnya terlalu banyak sehingga bersifat ganas dan memakan sel-sel darah merah. Akibatnya penderita ini akan mengalami anemia akut. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan, atau disebut dengan kanker darah. Contoh yang lain adalah jantung koroner. Jantung koroner berarti terjadi masalah arteri jantungnya tersumbat, namanya jantung koroner. Kalian nanti bisa lihat-lihat, dan masih banyak lagi sih gangguan dan penyakit. Oh iya, terus kemudian ada demam berdarah. Demam berdarah itu kan biasanya kalau parah sampai warna kulitnya merah ya. Nah, itu karena darahnya tidak bisa membeku. Ketika trombosit pecah, maka darahnya akan terlalu encer dan bisa tembus ke
pori-pori. Nah, itu sahabat Belipa, tentu kelainan dan penyakit sangat banyak yang terkait dengan sistem peredaran darah. Kalian bisa memperkaya untuk membaca buku atau mencari artikel di Google, banyak sekali. Nah, itu hanya sekedar contoh penyakit yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembahasan kita tentang sistem peredaran darah ini. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.